Oke, nah Anapersil itu bagus untuk bikin functional specification. Jadi di mana kita merancang konfigurasi sistem atau flow program yang bisa diterima oleh business user dan programmer. Oke. Kalau BPF itu untuk nge-gather requirement user. User ini maunya apa sih? Nah, itu kalau jago BPF itu berguna banget. Kemudian mata kuliah testing itu berguna setelah programmer selesai menjalankan apa yang kita request ke mereka itu berdasarkan functional specification kita. Kemudian kalau untuk PMO, project management, mata kuliah project management itu buat kita sadar diri aja kita nyemplung project di fase apa nih. Kalau udah di fase testing, ya udah kerjanya makin semangat terus. Oke. Jadi PMO itu untuk biar kita sadar diri aja ya Kak? Iya, karena nggak semua orang tuh nyemplung ketika project itu sedang business requirement. Ada yang masuk ketika testing, ada yang masuk ketika data migration. Nah, terus sadar diri aja lagi di mana gitu. Oke. Terus kira-kira apa aja tools atau software yang dipakai di pekerjaan sekarang? Kalau tools dan software yang dipakai untuk pekerjaan sekarang ya, itu yang pasti SAP yang pertama. Yang kedua pasti Visio untuk business requirement dan functional spec. Visio bikin diagram. Kemudian mungkin ini agak teknikal untuk testing itu karena sekarang trennya integrasi, itu kakak pakai Postman. Yang anak komputer science mungkin lebih tahu ya, Postman itu untuk API testing ya, integration testing ya. Oke. Dan yang terakhir mungkin Excel ya, karena user itu kalau minta status report project itu harus tervisualisasi. Iya. Harus tervisualisasi lah gitu. Oke, dan itu semua softwarenya itu rata-rata udah kakak pelajari saat kuliah atau semuanya baru start saat pekerjaan? Kalau Visio itu saat kuliah, kalau SAP saat kuliah. Ya kalau Excel mungkin ya dari SMP juga, SMP SMA juga dapet ya. Oke. Paling suka dukanya dalam pekerjaan yang saat ini itu apa sih Kak? Work-life balance. Dukanya itu sukanya? Dukanya sih. Kenapa gitu Kak? Dukanya tuh di work-life balance. Nah karena project kita tuh sangat mepet, kemudian kita itu kerja based on ekspektasi user, dan Accenture itu kan perusahaan global ya. Kakak nggak tahu detailnya, mungkin dia ngecasnya rate global kali ya, bukan rate Indo. Jadi setiap project itu selalu deadline-nya cukup mepet banget, 6 bulan, setahun. Itu mungkin ini kedengaran panjang ya, cuman kalau udah ngelihat kompleksitas project, mungkin nanti adik-adik terjun ke industri, itu ngelihat tuh deadline pendek banget gitu. Cuman kalau sukanya itu sih dapat explore berbagai industri ya, terutama kakak kan Gen Z. Gen Z itu biasanya nggak loyal sama satu perusahaan kan. Nah, karena kerja di consulting, kliennya ganti-ganti gitu. Jadi kayak dapat hal baru terus. Karena ganti klien kan yang kita ajak tektokan tiap hari beda. Beda juga, iya. Pesanannya baru. Kayak gitu sih. Terus kira-kira benefit apa aja yang didapatkan dari perusahaan kakak saat ini? Pasti gaji. Iya, itu yang wajib ya. Iya benar. Nah kemudian kalau untuk skill mungkin, kalau skill itu di sini menurut kakak paling keren sih, karena kakak kan sering after office hour sering nongkrong ya sama manajer, senior manager. Itu mereka yang lompat-lompat dari tempat lain itu selalu bilang positifnya Accenture tuh satu, karena kita ini kan global company, kita beroperasi di 45 negara. Misalkan kita dapat klien mining, dan di Indo nggak ada yang experience tuh megang mining, itu kita di-provide untuk diskusi dengan Accenture dari negara-negara lain. Ya, jadi sharing knowledge-nya benar-benar bagus banget. Kemudian yang kedua itu training, misalkan user butuh SaaS yang nggak pernah diimplementasikan sama sekali di Indonesia, itu kita bakal di training segala macem, lengkap lah fasilitasnya. Dan trainingnya itu pun fokus, kita tuh nggak dikasih kerjaan sambil belajar, nggak ada istilah gitu, bener-bener kalau hal baru nggak ada talentnya, itu kita pure untuk training itu aja. Oke.
Oke, terus untuk soft skill dan hard skill yang kakak dapat atau merasa tuh sejak bekerja di situ tuh terus meningkat gitu, itu apa sih kak? Soft Nah, skill soft dan skill hard itu mungkin yang terus meningkat itu skill negotiation sama presentation. Ya, Negosiasi itu kenapa? Karena di suatu titik project itu kan requirement user itu belum tentu ke cater semua ya di awal ya. Iya, User itu pasti betul. kadang di pertengahan, oh iya harusnya programnya bisa gini, harusnya bisa gini ya. Nah, skill negosiasi itu diperlukan tuh untuk ngekontrol yang user mau. Kalau kita turutin yang user mau terus, itu kita nggak boleh live. selesai. Iya bener. Nah, terus yang kedua skill presentasi. Nah, skill presentasi itu ya ibarat kita konsultan, kita jualan ide, jualan solusi. Kalau nggak bisa present kan ya gimana gitu. Ya nggak meyakinkan lah. Iya, betul. Ya, kalau hard skill sih mungkin lebih ke teknologi skill ya, kayak SAP, UPA, dan kakak juga kadang bantuin tim programmer untuk ngoding juga gitu. Oh, oke. Bukan disuruh ya, itu inisiatif sendiri. Ini sih. inisiatif. Karena lihat mereka asik banget ya kerja WFH mulu. Soalnya tim programmernya WFH. Oh, oke, seru juga ya. Iya, malah Jadi yang mau ada yang kayak tim programmer itu kalau nggak salah di daerah, di kampungnya dia itu dari awal project sampai projectnya go live. Hah? Oh, oke. Jadi yang mau jadi programmer yang kerjanya WFH mungkin boleh ya langsung ke Accenture. Iya boleh. Oke. Terus mungkin tips and trick nih untuk bisa mendapatkan posisi tersebut maupun bisa bekerja di perusahaan tersebut tuh apa sih kak? Tips and triknya mungkin ya, ini mungkin adik-adik tuh kalau baru lulus, baru graduate dari BINUS, itu diusahakan tuh, maksudnya jangan terlalu milih-milih pekerjaan lah gitu. Sekarang kan tren ya, anak muda tuh harus masuk startup, harus standar baru masuk harus 2 digit segala macam. Kakak dulu sih lihatnya dari sana. Walaupun in reality dapatnya mepet-mepet gitulah. Cuman di antara circle kakak dulu, kakak termasuk paling kecil secara salary ya. Tapi seiring berjalannya waktu, sekarang udah 3-4 tahun berkarir, di pergaulan kakak yang malah jatuhnya paling tinggi gitu. Sebenarnya intinya belajar itu nggak rugi lah gitu. Betul. Yeah. Tipsnya sih kayak gitu sih, intinya jangan gini aja. Jangan milih-milih pekerjaan lah ya. Jangan mulu-mulu lah, masih muda. Iya, betul. Emang kadang anak-anak yang zaman sekarang itu semuanya maunya instan ya kak. Jadi nggak mau dia berproses dulu gitu. Padahal kalau berproses mungkin bisa jadi kayak Kak Agung nih yang udah keren banget. Yang penting bersabar aja. Iya betul sih. Oke, terus apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke adik-adik maupun ke teman-teman kita gitu yang di BINUS, yang sedang jurusan SI, yang sedang lagi magang gitu? Mungkin ada nggak sih kak pesan-pesannya? Mungkin don't disrespect your alumni sih. Kenapa? Karena kakak pertama kali masuk ke Accenture, project manager kakak tuh alumni BINUS yang 2011. Oke. Kemudian lead programmer kakak itu BINUSian 2012. Oke. Itu literally posisi-posisi senior manager yang kakak lihat tuh rata-rata anak BINUS. Dan yang kakak tahu senior manager anak negeri itu cuma satu anak ITS ada di project kakak yang mining. Makanya di situ mungkin adik-adik tuh sekarang lihatnya kayak masuk BINUS gara-gara nggak dapet negeri, mungkin adalah yang alasnya begitu. Karena di FVP-nya kakak, ketika kakak FVP ada yang alasannya begitu, cuman mungkin untuk jangan meremehkan BINUS gitu. Karena begitu kakak masuk Accenture, yang megang senior, yang jadi senior manager, yang jadi manager banyak banget anak BINUS. Oke. Cukup kaget sih ya kak. Ternyata BINUS tuh keren banget. Iya, kakak tuh baru bangga banget sama, lebih bangga dari sebelumnya lah, maksudnya di hype banget sama alumni itu gara-gara masuk Accenture, udah ngeliat senior manager, wah ini anak BINUS gitu. Oke. Mungkin bisa kalian nanti selanjutnya dijadikan perkumpulan BINUS kali ya di sana. Ada grupnya di Microsoft Teams kantor tuh alumni BINUS. Oh ada. Ada. Oke. Terus ini yang terakhir nih kayak mungkin apakah ada
kata-kata motivasi untuk adik-adik kita atau teman-teman kita gitu yang mungkin sekarang lagi nggak semangat gitu untuk belajar, apalagi sekarang itu lagi UTS nih Kak, lagi masa UTS gitu. Mungkin ada nggak sih motivasi untuk adik-adik kita atau teman-teman kita? Ya kalau untuk kata-kata mutiara ya mungkin kakak nggak jago ya bikin kata-kata gitu. Intinya be responsible with your choice lah gitu, maksudnya adik-adik ini kan udah dikuliahin sama orang tua gitu loh. Dan biaya di BINUS juga kita tahu sendiri nggak murah. Oke, at least walaupun kita nggak termotivasi untuk belajar, nggak begitu niat untuk belajar, tapi kita bertanggung jawab oleh apa yang dikorbankan oleh orang tua kita. Itu juga di kantor, kakak juga ada fase kayak nggak bergairah untuk kerja, yang namanya jam kerja pulang jam 8, jam 9, terus kan capek ya. Cuman yang jadi framework untuk kakak itu adalah bertanggung jawab. Kakak dikasih pekerjaan ya harus diselesaikan. Sama kayak kuliah lah, kakak malas lagi fase males, tapi orang tua udah bayarin ya tanggung jawab, tetap diselesaikan pekerjaannya gitu. Oke, mungkin adik-adik sama teman-teman bisa di notes nih ya kata-kata mutiara dari Kak Agung gitu ya, agar apapun masalah yang sedang kita hadapi, pokoknya ingat terus, semangat terus. Kalau misalnya pasti nanti ada waktunya juga kita untuk berkarya, untuk sukses itu setiap masing-masing dari diri kita itu pasti ada waktunya gitu. Oke, paling thank you banget ya Kak Agung udah berkenan jadi narasumber kita. Paling aku closing ya, segitu dulu Binusian. So thank you for watching, bye bye.